Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Rasid, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan saya, yaitu modul 1.2. Untuk itu, simak pemaparan jurnal refleksi 1.2 dui mingguan saya. Terima kasih. Jurnal refleksi dui mingguan modul 1.2. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama adalah facts, peristiwa. Kedua adalah feeling atau perasaan. Yang ketiga adalah finding, pembelajaran. Dan yang keempat adalah picture, penerapan. Untuk lebih jelasnya, simak di slide kami selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah mulai dari diri. Saya mempelajari, membuat trapesium usia dan refleksinya. Kemudian menyatakan nilai dan peran guru penggerak menurut kita sendiri. Nah, ini saya menyajikan sebuah trapesium usia, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar yang sudah terpampang dengan jelas. Oke. Selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Berbicara tentang eksplorasi konsep, saya mempelajari yang pertama, bagaimana manusia tergerak kerja otak. Oke. Turun brain, berpikir cepat, lambat, kebutuhan genetis, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak atau psikososial. Yang kedua adalah bagaimana manusia bergerak, memahami teori pilihan, motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak, dan model refleksi. Oke, seperti itu. Nah, menginjak kepada slide selanjutnya, yaitu berikutnya eksplorasi konsep. Artinya masih pada eksplorasi konsep. Saya mempelajari bagaimana menggerakkan manusia berpikir strategis dan menguatkan lingkungan pengaruh. Diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan kaitannya dengan kompetensi pemimpin di sekolah. Kemudian yang ketiga, ruang kolaborasi. Saya membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Tentu ini sangat antusias terjadi manakala kami sudah berkolaborasi, saling mengisi dan saling melengkapi. Terbukti pada saat kami rukol bersama di ruang elaborasi. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual, yaitu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan dalam bentuk video. Oke. Kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 5 adalah elaborasi pemahaman. Jadi di situ sudah jelas dengan adanya kegiatan-kegiatan rukol itu adalah semata-mata untuk mencari pemahaman. Bagaimana? Tetap semangat ya. Jangan lupa ngopi. Nah, selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Di dalam koneksi antar materi, membuat kaitan antara materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan menggunakan model refleksi 4P. Oke, 4P dalam bentuk, nah ini seperti yang sudah tertera di dalam gambar. Oke, nah yaitu kami bagaimana memaparkan kepada siswa secara
IT, ya, membuat dan mengembangkan apa yang harus anak-anak pahami dan apa yang harus anak-anak terima, sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, yang mana zamannya adalah sekarang zaman teknologi. Semua pembelajaran berbasis TPAJK. Kemudian pada aksi nyata, nah, kami menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu berangkat dari penerapan ke depan. Pada refleksi 4P yang telah dibuat di tahap koneksi. Nah, jadi di sini sudah jelas tertera sebagaimana tergambar bahwasanya sesuatu yang konkret, rutin, dan dapat dilakukan sendiri, anak-anak bisa mempresentasikan. Tentunya kami sebagai pendidik adalah menuntun sehingga anak-anak terarah menuju apa yang menjadi harapan dan apa yang akan menjadi cita-cita ke depan. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Nah, pada slide kali ini yaitu berbicara tentang perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 1.2 ini sangat antusias. Karena apa? Karena saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya juga termotivasi untuk bisa semakin maju, semakin bergerak, dan untuk menerapkan nilai-nilai di dalam guru penggerak. Pada hal ini, kami senantiasa belajar dan harus belajar. Gitu. Nah, karena apa? Karena guru penggerak ini merupakan program yang luar biasa yang senantiasa nantinya akan menjadi pemimpin di dalam pembelajaran. Nah, saya juga merasa senang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari rekan calon guru penggerak yang lain. Hebat sekali teman-teman saya, luar biasa. Kami saling melengkapi di dalamnya. Ya, pada sesi ruang kolaborasi yang sangat luar biasa, kami saling mengisi, saling melengkapi, ya, sehingga terjadilah pada diri kami yaitu saling menginspirasi. Oke, jangan lupa tersenyum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memahami bagaimana manusia tergerak yang ternyata dipengaruhi oleh satu, bagaimana otak bekerja, yaitu berpikir cepat atau berpikir lambat. Kemudian dipengaruhi oleh emosi, ya, bagaimana bagian-bagian otak, ya, otak reptil, otak mamalia, dan primat. Kemudian ada setidaknya 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Ini tentu harus dipahami oleh setiap calon guru penggerak. Kemudian saya juga mempelajari tahapan tumbuh kembang anak, yaitu pertama menurut Ki Hajar Dewantara, Wiranaga, Wirago, Wirama, dan Wirata. Kemudian yang kedua menurut Erik Erikson, yaitu ada 8, ya, sekali lagi ada 8 tahap berdasarkan usia. Jangan lupa berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir smart. Satu hal, senantiasa lebar senyum kepada sesama. Berlanjut ke slide selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya yaitu pembelajaran. Memahami bagaimana manusia merdeka bergerak. Manusia merdeka itu satu, berdaya dalam memilih, ya. Yang kedua, aksioma terkait pilihan. Kemudian yang ketiga, termotivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian menerapkan profil pelajar Pancasila dan mempunyai atau menerapkan nilai-nilai
dari guru penggerak. Nah, memahami bagaimana menggerakkan manusia, untuk itu ya harus memahami satu, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Jadi harus memberikan pengaruh positif, okay? Kemudian yang kedua adalah diagram identitas gunung es. Nah, artinya anak-anak itu dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar, ya, di luar sana, sehingga senantiasa akhlakul karimah, keimanan, bahkan ilmu atau nilai-nilai positif harus senantiasa diterapkan, dikedepankan pada diri anak didik kita, sehingga mereka bisa memfilter, menyaring, bahkan untuk tidak sama sekali terpengaruh dalam hal-hal yang menjerumuskan mereka, bahkan merugikan mereka saat ini, nanti, dan ke depannya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Jangan lupa tersenyum, smart, dan inspiratif. Oke? Nah, adapun peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pada sesi yang terakhir atau sesi pemungkas, ya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang adalah satu, saya akan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas, dan ini tentu dan pasti. Kemudian saya akan melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran. Jadi sudah jelas anak akan terlibat langsung di dalamnya. Okay? Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat murid, tentu, karena adalah ini merupakan sesuatu yang perlu dan harus dilakukan. Kemudian yang nomor 4 adalah lebih sabar dalam menuntun murid. Sudah jelas, karena ini sangat dibutuhkan sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman. Kemudian saya akan melakukan refleksi di setiap pembelajaran sehingga kami bisa mengetahui tolak ukur kemajuan siswa seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang nomor 6, kami akan menggunakan hasil refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 7, berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Tentunya ini adalah anak-anak biar greget, biar tergerak untuk senantiasa mengikuti dan antusias dalam pembelajaran. Kemudian yang nomor 8, berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, ini anak-anak biar tidak monoton, ya, harus bervariasi strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru sehingga anak-anak senantiasa smart, senantiasa memperoleh hal-hal yang baru dan pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian yang nomor 9 adalah mempelajari berbagai praktek baik dalam pembelajaran. Tentu di sini harus dilaksanakan oleh seorang pendidik sehingga anak-anak bisa memahami dan bisa berkarakter dengan baik pula. Kemudian yang terakhir, yang nomor 10, yaitu akan saya mencoba untuk memulai berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Dan ini tentu karena apa? Hasil dari kegiatan guru penggerak adalah pengimbasan. Istilahnya menularkan bahwasanya apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh adalah untuk semuanya, untuk bersama, terutama teman sejawat. Karena apa? Sudah masuk di sini semua nilai dan peran guru penggerak dan ini harus direalisasikan oleh calon guru penggerak itu sendiri. Oke, seperti itu. Baik, demikianlah yang dapat kami paparkan di refleksi Dwi Mingguan modul 1.2. Sejatinya tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan saya, Zainur Rasid, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Mengucapkan beribu-ribu maaf
sehingga kami bisa menjalani program dan aktivitas kami ke depan dengan lancar. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.